Puji Tuhan, haleluya. Masih ada sukacita dimanapun Bapak Ibu berada sekarang, di rumah. Biarlah sukacita Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah sinar kemuliaan Bapa menyeri kehidupan kita, melingkupi kehidupan kita. Mari kita angkat pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Mari yang mau tinggal dalam hadirat Tuhan katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Mari kita angkat tangan kita katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang baik, Engkaulah yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau masih berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah yang kami naikkan Tuhan, biarlah ibadah kami ini Tuhan bisa naik berbau harum di hadapan-Mu. Berkati kami semua Tuhan, dimanapun jemaat berada Tuhan, Engkau yang memberkati.
Biarlah hadirat memenuhi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Mari yang sementara duduk, yang bisa berdiri, saya undang bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Bahwa Tuhan itu layak ditinggikan, Tuhan itu layak dipuji, Tuhan itu layak disembah. Haleluya, haleluya. Tinggikan nama Tuhan. Kesandrani ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kita. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku.
selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang telah dipercaya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Betapa kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh datang kepadamu Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan Engkau, bahkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya semuanya oleh karena rahmat, kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami, bahkan boleh terapkan dalam setiap hari-hari kami Tuhan, dalam setiap aktivitas kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar hanya kemuliaan-Mu yang tampak. Biarlah Engkau sendiri yang berfirman dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita masih terbatas, kita masih mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, masih dalam ibadah streaming, tapi mari sama-sama tidak mencegah kerinduan kita, tidak mencegah setiap kehidupan kita untuk kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan terlebih untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema pada minggu ini adalah hari-hari indah bersama dengan Tuhan. Amin. Kita mau mengaminkan judul dari firman Tuhan pada pagi hari ini, hari-hari indah bersama dengan Tuhan. Kita sadari tidak sadari, kita ingat tidak ingat, hidup kita ini hanya satu kali. Hanya satu kali. Dan setiap kesempatan-kesempatan yang datang dalam setiap kehidupan kita, itu belum tentu datang dua kali. Tidak ada jaminannya. Nah, dalam satu hari yang kita lalui itu ada 24 jam, kita tahu semuanya. Ada 24 jam, sepertiganya kita pakai untuk istirahat, kita pakai untuk tidur. Nah, di waktu sisa itu apa yang kita perbuat? Apakah ada keuntungan yang kita perbuat atau kita hanya menggunakannya untuk sia-sia saja? Itu pilihannya ada di setiap kita masing-masing. Kita hidup di bumi ini, kata Alkitab hanya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. 70 tahun itu menurut saya bukan waktu yang lama, waktu yang singkat, hanya 70 tahun. Waktu kita kuat-kuatnya mungkin 50 tahun, mungkin 30 tahun kita kuat untuk kita beraktivitas dengan maksimal. Nah, apa sih yang kita harapkan dari kehidupan yang singkat ini? Apa sih yang kita impi-impikan dari kehidupan yang singkat ini? Kita mau baca di dalam Mazmur di pasalnya yang ke-139, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16, begini bunyi firman Tuhan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, amin. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Puji nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Di sini Mazmur Daud ini kita bisa melihat, kita bisa menarik kesimpulan bagaimana Daud ini sadar dalam kehidupannya bahwa di setiap langkah kehidupannya itu Tuhan sudah atur. Dari dia sebelum dia dibentuk, dia akan dibentuk, bahkan dia sudah jadi, dia sadari bahwa dalam setiap kehidupannya itu ada satu pribadi yang mengendalikan kehidupannya. Ada satu pribadi yang sudah mengatur itu semua. Nah, di sini Daud menyampaikan kepada kita semua untuk menyadarkan kehidupan kita bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang tahu segala gerakan kita, Tuhan yang tahu segala tindakan kita di kehidupan kita sehari-hari, itu Tuhan tahu. Nah, mari sama-sama dalam kehidupan kita menginginkan Tuhan dalam hati kita. Untuk apa? Untuk menuntun langkah kehidupan kita. Untuk membimbing kita terus di jalan-jalannya yang benar. Karena Tuhan ini tahu segalanya. Dikatakan di ayat yang ke-16, dalam kitabmu semuanya tertulis. Tuhan ini sudah tahu semuanya. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi nantinya itu Tuhan sudah tahu. Semuanya sudah ada di depan Tuhan. Mari sama-sama dalam kehidupan kita, pilihannya ada dari dalam diri kita. Kita mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan atau tidak?
Atau kita tetap mau genggam itu semua? Di dalam Ayub, kita baca di dalam Ayub, di pasalnya yang ke-7 ayatnya yang 1 dan yang ke-6 dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ayat ke-6, hari-hariku berlalu begitu cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Di sini dikatakan bahwa hidup itu berat, hidup itu sulit. Dikatakan berlalu begitu cepat dan hari-hari manusia itu hari-harinya bergumul. Kita sudah lihat bagaimana perjalanan kehidupan Tuhan Yesus di bumi. Sebelum kita mengalami kesulitan-kesulitan, Yesus ini sudah mengalaminya lebih dulu. Dia sudah dihina, dia sudah caci maki, dia tahu yang namanya kelaparan, dia tahu yang namanya tidak dipedulikan orang lain, dia tahu yang namanya dikhianati orang lain. Itu Yesus sudah alami sebelumnya. Dia bukan hanya mengajarkan kepada kita, tetapi dia juga mencontohkannya dalam setiap kehidupan kita. Dan kita bisa melihat bagaimana dalam kehidupan Yesus ini, Yesus menyerahkan sepenuhnya itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena apa? Bahkan ketika dia dicobai di padang gurun, dia menjawabnya dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita, kitab yang kita punya, Alkitab ini bukan hanya sekedar tulisan Bapak Ibu Saudara. Alkitab ini isinya isi hati Tuhan. Yang diilhamkan kepada nabi-nabi, kepada orang-orang pilihannya untuk dituliskan kepada kita semua untuk kita mengerti apa maunya Tuhan. Sebagai orang-orang percaya saya katakan jangan hanya sebagai orang Kristen yang punya Tuhan, tapi kenali siapa Tuhanmu. Kenali bagaimana kuasanya, apa yang dia bisa perbuat dalam kehidupanmu. Nah, kita sudah baca bagaimana hidup ini sulit, hidup ini berat. Terus bagaimana dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Terus bagaimana seperti judulnya tadi kita menjalani hari-hari yang indah bersama Tuhan. Saya punya 2 poin di sini. Yang pertama kita boleh baca di dalam kitab Ratapan. Dalam kitab Ratapan di pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-21 di sana dikatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Di sini mari sama-sama kita mau minta kepada Tuhan untuk membaharui setiap kehidupan kita. Tidak ada satu perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada satu masalah yang tidak mampu Tuhan selesaikan. Di sini bahkan di dalam kitab Pekotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, karena di sana hari-hari yang kita jalan ini hari-hari yang gelap. Penuh dengan kesulitan. Nah, mari sama-sama kita mau meminta kepada Tuhan untuk membaharui setiap kehidupan kita. Kita mau benar-benar sungguh mengharapkan Tuhan untuk dia menaruh belas kasihannya kepada kita. Hidup kita ini perjalanan. Tuhan suruh kita jalan. Tetapi Tuhan tidak biarkan, dia kasih jaminan dalam setiap kehidupan kita. Dia kasih janji-janji yang begitu luar biasa. Janji-janjinya itu terdapat di mana? Terdapat di Alkitab, terdapat di kitabnya. Bagaimana kita bisa tahu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa tahu janji-janjinya kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Bagaimana kita bisa baca Alkitab kalau kita sendiri aja malas untuk kita mau mengenal siapa pribadi Allah kita. Nah, di sini tuh ketika kita menjalani setiap kehidupan kita, menjalani hari-hari kita, dunia ini sedang menonton. Di kitab Roma dikatakan dunia ini menonton kita sebagai orang percaya. Apa perbedaan kita, apa yang kita lakukan, perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak percaya, dengan orang-orang yang percaya. Itu dunia sedang menonton. Nah, mari sama-sama kita isi kehidupan kita ini, kita isi hari-hari kita dengan kesaksian akan Tuhan. Dengan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita yang begitu ajaib dan luar biasa. Nah, di sini kita mau belajar untuk kita menghargai setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Entah itu masalah, kesulitan, pergumulan, sukacita, damai sejahtera, apapun itu, kita hargai semuanya yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita hanya bisa mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi kita bagaimana kita dengan kerendahan hati kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita menerimanya. Karena percayalah bahwa setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu punya maksud dan tujuan. Tuhan kita ini tidak sembarangan. Tuhan kita ini tidak asal-asal mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita tanpa adanya tujuan, tanpa adanya maksud. Nah, di sini kita mau belajar bahwa kita ini tidak bisa berbuat seperti apa yang Tuhan buat. Dia yang menciptakan alam semesta, dia yang mengatur segalanya, dia yang memberkati kehidupan kita. Kita tidak bisa menggugat Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sama sekali tidak punya dasar untuk kita menuntut Tuhan, untuk kita atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan ini sudah mengatur alam semesta. Dia bahkan bisa mengurusi hal-hal perkara-perkara yang kekal.
di surga maupun di neraka Dia yang atur segalanya. Masa dalam kehidupan kita yang kita hanya sementara di bumi Dia tidak mampu atur? Masa beras kita di rumah Dia tidak mampu atur? Masa masa depan kita Dia tidak mampu atur? Kita mau belajar untuk kita memperbaharui, untuk kita meminta Tuhan untuk memperbaharui kehidupan kita. Tetapi jangan lupa di kitab Roma juga dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita juga mau berubah dari diri kita sendiri. Jangan kita hanya minta kepada Tuhan, tapi dari dalam diri kita tidak mau berubah. Sama-sama kita mau belajar, kita mau minta kepada Tuhan untuk membaharui setiap kehidupan kita. Kita juga mau belajar untuk kita dibaharui oleh pembaharuan budi kita. Kita tidak sama seperti dunia. Tuhan ini ada di dalam kita. Itu kata Alkitab, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ini tidak ada di dalam pencobaan. Nah, Tuhan yang ada di dalam kita inilah yang akan menolong kita untuk kita berjalan di dalam setiap persoalan di masa-masa sulit hari-hari kita. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama di poin yang pertama ini kita mau belajar untuk kita meminta kepada Tuhan untuk membaharui setiap kehidupan kita. Nah, di poin yang kedua, kita dimasuki poin yang kedua, bagaimana untuk kita menjalani hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Di poin yang ketiga kita mau meminta berkat-Nya. Kita mau meminta berkat-Nya. Sama seperti Yabes, seperti doa Yabes di dalam kitab 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Di sana kita bisa melihat bagaimana walaupun dalam setiap kehidupannya Yabes ini tidak merasa terpuruk. Dia tidak merasa putus asa atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Dia tidak merasa kecil hati, dia tidak merasa bahwa dirinya seperti dikutuk, tetapi dia bisa melihat arahnya. Dia tahu arahnya kemana dia harus berharap dan bersandar. Yabes ini, dia menerima apa yang terjadi dalam kehidupannya, dia tidak mengeluh kepada Tuhan, tetapi dia tahu bahwa dia punya Allah yang mampu mengubahkan kehidupannya. Dia tahu bahwa dia punya Allah yang sanggup untuk menolong kehidupannya, untuk mengubahkan jalan kehidupannya. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan untuk dia mengubahkan setiap kehidupannya. Dia meminta berkat daripada Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupannya dengan begitu luar biasa. Saya mau kasih contoh lain. Di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-26 kalau tidak salah, di sana ditulis dalam Alkitab bahwa Ishak ini menabur di tanah yang kering. Ishak menabur di tanah yang kering, tidak di tanah yang subur. Tetapi Alkitab juga mencatat di pasal yang sama, dia menerima hasil 100 kali lipat. Karena apa? Karena dia tidak memandang sekelilingnya, dia mengarahkan dirinya kepada Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan yang mampu untuk memberkati dia. Mungkin Ishak ini sudah mengalami bagaimana sumur-sumur ditutup oleh orang Filistin. Tetapi bukankah Tuhan sanggup untuk membukakan sumber-sumber lain untuk memberkati setiap kehidupan kita? Mungkin kita merasa kita berada di tempat yang apa mungkin Tuhan bisa diberkati ya? Apakah mungkin posisi sekarang ini mampu untuk membawa saya maju lagi? Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua, itu Tuhan sudah rencanakan. Ada maksud Tuhan yang mau Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau benar sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh meminta dan kita berharap kepada Tuhan. Apa yang perlu kita minta? Kita mau minta kasih setia Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur. Dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-90, di ayatnya yang ke-14 dan yang ke-15 dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Puji nama Tuhan. Di sini bagaimana kita mau belajar untuk kita meminta kasih setia kepada Tuhan dan meminta sukacita dalam setiap kehidupan kita di hari-hari yang akan kita lalui. Percayalah Tuhan ini tidak pernah mengabaikan orang-orang yang berseru kepadanya. Saya tidak pernah menemukan di dalam Alkitab Tuhan ini mengacuhkan orang-orang yang bersandar kepada Dia. Saya tidak pernah menemukan di dalam Alkitab orang-orang yang mencari Tuhan diacuhkan oleh Tuhan. Nah, sama dalam setiap kehidupan kita, kalau kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau berseru, mau minta kepada Tuhan, percayalah Engkau akan menerimanya. Itu kata kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau belajar, bahkan di kitab Matius pasal ke-19 itu dikatakan, kita harus meninggalkan ayah ibu kita, meninggalkan saudara-saudara kita. Tetapi di ayat yang sama juga di sana dikatakan kau akan menerima upah, menerima tuaian 100 kali lipat. Kalau kita mau berkat, ada kesulitan yang harus kita alami. Meninggalkan seluruh kehidupan kita.
tetapi ada berkat yang mengikutinya. Nah, dalam kesesakan yang kita alami itu Tuhan mau uji apakah kita mampu, apakah kita layak untuk menerima berkat itu. Kalau dalam kesesakan yang kita alami dalam setiap persalahan persegumulan yang kita hadapi, kita lengah, kita terpuruk, kita menyalahkan Tuhan, berarti tandanya kita tidak lulus, kita tidak layak untuk menerima berkat itu. Nah, sama-sama di sini kita mau belajar, kita mau meminta kasih setia dan sukacita kepada Tuhan. Segala yang manusia itu tidak baik. Segala yang baik itu datangnya dari Tuhan. Makanya kita mau minta kepada Tuhan. Nah, bahkan di dalam doa Bapa kami, di dalam Matius 6 ayat yang ke-11, dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Minta juga apa yang kau perlukan setiap hari. Meminta setiap hari ini bagaimana bahwa pengakuanmu kepada Tuhan bahwa engkau memerlukan Tuhan dalam setiap waktu hidupmu. Bagaimana pengakuanmu kepada Tuhan bahwa engkau memerlukan Allah dalam kehidupanmu di setiap hari. Karena hari-hari kita jahat, hari-hari kita sulit, hari-hari kita berat, hari-hari kita gelap, hari-hari kita tidak ada harapan, berakhir tanpa harapan, bahkan dikatakan di ketika Ayub tadi. Nanti sama-sama dalam kehidupan kita mau belajar untuk kita mau minta berkat kemurahan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita meminta pembaharuan daripada Tuhan, untuk kita meminta berkat daripada Tuhan. Di ayatnya yang terakhir, di ayat penutup pada pagi hari ini kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal yang ke-90 ayatnya yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami semedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji nama Tuhan. Bijaksana ini dalam arti kita menghargai setiap kebaikan Tuhan di setiap hari-hari kita. Kita menghargai apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita mau belajar untuk kita menerima itu semua. Walaupun kita menerima segala kekurangan, walaupun kita menerima segala kesulitan persoalan yang kita hadapi, tetapi percaya juga jangan lupa bahwa Tuhan mampu mengubahkan kehidupanmu. Kalau engkau mau minta kepada Tuhan, kalau engkau mau minta bersarang dengan Tuhan. Dan engkau akan menjalani hari-harimu dengan begitu indah. Puji nama Tuhan, saya tidak akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Mengingatkan kita bahwa kita mempunyai Allah yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh besar dan berserah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, mari tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Betapa kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu boleh datang dalam setiap kehidupan kami. Mengingatkan kami dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Di setiap langkah kehidupan kami yang kami jalani. Walaupun mungkin kami merasa berat, kami merasa tidak tahu apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tapi di situ kami mau belajar bahwa kami mau mengingat kami masih punya Allah. Kami mau mengingat bahwa kami memiliki Allah yang memiliki kuasa yang tak terbatas. Allah yang mampu menolong setiap kehidupan kita. Dan kami mau minta pembaharuan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau minta berkat yang luar biasa daripada-Mu untuk memberkati setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Oh tidak akan mengacuhkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari-hari yang akan kami lalui ke depannya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami. Kami tidak tahu apa yang akan kami terjadi. Tapi satu yang kami sudah percaya Engkau ada menyertai setiap kami. Engkau memiliki jaminan-jaminan yang luar biasa, janji-janji yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan kami peralaskan doa ini karena kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat jemaat-jemaat yang sudah menyaksikan live streaming di ibadah kedua ini. Kiranya pujian, penyembahan, bahkan firman ini disampaikan boleh memberkati setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan himbauan kepada jemaat-jemaat, biarlah kita tetap taat kepada pemerintah. Karena kita sudah tahu sendiri bagaimana situasi sekarang, dunia sekarang. Dan mari sama-sama kita mau menjaga setiap kesehatan kita masing-masing. Kita tetap mau rajin cuci tangan, rajin menjaga kebersihan. Dan biarlah kita tetap stay home, tetap di rumah untuk kita belajar taat kepada pemerintah. Puji nama Tuhan dan sampai bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.